السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kembali kita mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini Allah berikan kita umur yang panjang. Pada hari ini Allah berikan kita badan yang sehat. Pada hari ini Allah memberikan kita kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita semua berkumpul bersama di dalam masjid yang mulia ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan akan dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal untuk bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa gemar membacakan salawat kepada Nabi, kita semua mendapatkan syafaat Nabi di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di hari yang tak berguna lagi harta, pangkat dan jabatan, melainkan hati nurani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai khatib berpesan kepada diri sendiri
dan untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita senantiasa taat kepada Allah, ketika kita senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah, maka yakin dan percayalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan berupa syurganya yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan keindahan yang tak pernah terbandingkan dengan kenikmatan, keindahan yang kita rasakan selama hidup di dunia ini. Jauh lebih indah dan lebih nikmat, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian begitu juga dengan sebaliknya. Apabila kita senantiasa ingkar kepada Allah, melanggar apa yang dibuatkan Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percayalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan berupa neraka yang penuh dengan azab, laknat di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, supaya kita nantinya mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah singkat kita pada hari ini adalah berjudul tentang kiat menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Sementara yang dimaksud dengan narkoba adalah segala perkara yang menghilangkan kesadaran, segala sesuatu yang merusak akal sehat kita, maka itu dikategorikan dengan narkoba. Contohnya seperti minuman keras, ganja, sabu-sabu, dan morfin. Begitu juga dengan zat-zat yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua contoh yang disebutkan tadi adalah merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa dilarang Allah dan Rasulnya? Karena bisa membahayakan diri sendiri dan juga diri orang lain. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka kata Allah, jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapatkan kemenangan. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah tidak menyeru dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia? Bukankah narkoba ini berbahaya untuk seluruh manusia? Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala
membuat atau menyuruh kita dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah membuat kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Wahai orang-orang yang beriman. Jawabannya adalah karena sesungguhnya yang akan mengikuti apa yang diperintahkan Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Banyak orang-orang Islam, banyak orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam tetapi tidak menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang namanya menjauhi yang namanya narkoba. Maka hanya orang-orang yang beriman yang Allah seru. Untuk itu, bila kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menjauhkan diri kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita dan saudara-saudara kita dari yang namanya narkoba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah mengkonsumsi yang namanya narkoba, maka akan merusak dirinya sendiri, akan rusak akalnya, akan rusak akhlaknya, akan rusak agamanya, bahkan akan rusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan akalnya sudah tidak sehat sehingga dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang mengkonsumsi narkoba, akan membahayakan diri orang lain. Mungkin banyak kita melihat di sekitar lingkungan kita orang-orang yang candu narkoba, pemuda-pemudi yang berkumpul mengkonsumsi yang namanya narkoba. Sering kita dengar terjadi perkelahian, sering kita dengar terjadi pembunuhan. Bahkan belakangan ini sering kita melihat di media sosial gara-gara mengkonsumsi khamar, minuman keras, ingatannya lupa, akal sehatnya hilang sehingga dia membunuh temannya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga generasi kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita dan kerabat-kerabat kita supaya terhindar dari yang namanya narkoba. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu kiat untuk menanggulangi bahaya narkoba yang pertama adalah seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam penanggulangan bahaya narkoba. Misalnya seperti orang tua. Orang tua harus mengawasi yang namanya anaknya, mengontrol pergaulan anaknya, dengan siapa dia bergaul, siapa temannya, apa latar belakang teman dari anaknya tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ikut-ikutan yang namanya mengkonsumsi narkoba. Kalau misalnya dia seorang guru, dia juga harus senantiasa menasihati anak-anaknya, menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa narkoba itu sangat berbahaya, bisa merusak masa depan anak-anak tersebut, bahkan merusak masa depan bangsa dan negara kita. Begitu juga dengan misalnya pejabat. Bila mana dia seorang pejabat, hendaknya selalu menjaga bawahannya, selalu mencek bawahannya apakah terhindar dari yang namanya narkoba. Bila perlu sekali 3 bulan, bahkan sekali 6 bulan dilakukan tes, apakah benar-benar bawahannya tersebut terhindar dari yang namanya narkoba. Maka apabila seluruh aspek ini bersama-sama bergerak untuk menanggulangi yang namanya narkoba, maka insya Allah akan hilang dari negeri kita ini yang namanya narkoba. Kemudian yang kedua adalah melakukan hal-hal yang positif. Kiat yang selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk terhindar dari namanya narkoba adalah melakukan hal-hal positif. Bila kita seorang orang tua misalnya, mari sama-sama kita mengikuti pengajian misalnya untuk meningkatkan ilmu kita. Semakin meningkat ilmu agama, semakin bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan jauh dari yang namanya narkoba. Apabila dia seorang anak, maka mari sama-sama kita tempatkan anak-anak kita tersebut kepada lembaga-lembaga yang mengajarkan tentang agama untuk
diberikan pendidikan dasar-dasar Islam, sehingga nanti besarnya menjadi anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga generasi-generasi kita, generasi bangsa kita terhindar dari yang namanya narkoba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian khutbah singkat kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita, anak-anak kita, cucu kita, kerabat-kerabat kita terhindar, terjauhi dari yang namanya narkoba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة ولذكر الله.